bebaskan dengan mereka tersebut berada di sana. Pasti dari masa muncul-munculnya satu ditangkap, satu lepas, satu ditangkap, satu lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang suara. Yang keras, yang laki kurang suaranya. Kita lagi sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Selamat siang. Siap, Ustaz. Kurang keras. Selamat siang. Siap, Ustaz. Baik. Sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita yang sebelumnya. Sebelumnya kita sudah pernah belajar surah Al-Maun, ya. Nah, sekarang kita akan belajar surah Al-Quraisy. Nah, sebelum kita masuk ke surah Al-Quraisy, Ustaz mau tanya, hari ini hadir semua? Hari ini hadir semua? Ini ada Pak Mas. Siapa yang masuk? Adi. Adi yang masuk ya? Adi sama? Adi. Baik, berarti dua yang nggak masuk ya. Berarti yang masuk ada berapa? Ada delapan. Ada 8. Baik, nah, sekarang kita akan mempelajari sedikit tentang surah Al-Quraisy, ya. Kemarin kita sudah belajar tentang surah Al-Maun, kita sudah belajar tentang surah Al-Asr. Nah, sekarang kita belajar tentang surah Al-Quraisy, ya. Semangat loh. Semangat. Semangat. Udah makan belum? Habis selesai pelajaran saya langsung makan biar tambah kuat ya. Semangat. Kalau saya bilang semangat Ustaz. Gitu. Semangat. Baik. Kita akan mempelajari surah Al-Quraisy. Nah, surah Al-Quraisy ini salah satu surah yang ada di dalam Al-Quran, khususnya di juz 30, ya. Khususnya di juz 30. Letak surahnya atau urutan surahnya antara 105 dengan 107. Di tengah-tengahnya berarti 100. 106 ya, 106 bukan 108. Dan kalian yang lebih konsentrasi lagi. Ya, surahnya ke 106. Nah, kita akan masuk kemana? Masuk ke surah Al-Quraisy, ya. Perhatikan sini semua. Sebelumnya ada yang hafal surah Al-Quraisy belum? Belum. Ada yang hafal belum? Belum. Kira-kira yang hafal siapa? Tidak ada hafal sekali. Kita baca sama-sama ya. Di sini kan ada nih. Nah, kita baca bareng-bareng yang keras dari ta'awudz bismillah, habis itu masuk ke surahnya. Yaitu 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy, ilafihim rihlatash syita'i was-shayf, falyabudu
Ada 4 ayat. Ada empat ayat. Nah, surah Al-Quraisy ini diturunkan di kota Mekah atau biasa disebut surah Makkiyah. Nah, kalau sedangkan surah yang diturunkan di Madinah maka disebut sebagai surah Madaniyah. Baik, kita masuk ke ayat pertama. Nah, perhatikan sini semua ya. Perhatikan. Ayat pertama berbunyi apa? Bila artinya apa? Karena kebiasaan Artinya Quraisy. jelas. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Ah, sini ada yang tahu nggak? Al-Quraisy itu apa? Suku yang ada di Ada di Mekah. Ada yang tahu nggak kebiasaan orang-orang Quraisy di zaman dulu? Ada yang pernah dengar? Ada tahu Apa Ihsan? menggunakan perempuan Membunuh anak perempuan yang baru lahir. Apa lagi? Jalan-jalan. Apa itu milih? Jalan. Bepergian kemana? Ke kota. Oke. Ada lagi? Berdagang. Ada lagi? Ada lagi? Berarti itu aja yang diketahui ya. Baik. Beberapa yang disebutkan tadi memang benar. Nah, karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Nah, di sini bersifatnya umum. Kalau masih ayat yang pertama, nanti setelah masuk ayat yang kedua nanti akan berbeda pembahasan. Nah, karena kebiasaan orang-orang Quraisy di antara lain kebiasaan buruknya adalah mengubur hidup-hidup bayi perempuan. Kenapa mereka mengubur bayi perempuan? Ada yang tahu? Karena dianggap aib. Karena dianggap aib. Berarti kenapa? Karena nggak bisa perang. Karena tidak bisa berperang. Ya, betul jawabannya. Sama sepertinya karena air. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy itu membanggakan anak laki-laki. Kenapa membanggakan anak laki-laki? Karena anak laki-laki bisa ikut berperang, bisa mengangkat derajat kehormatan keluarga mereka masing-masing. Makanya kebiasaan orang-orang Quraisy juga di antara yang bani-bani yang lain, mereka selalu mengeluarkan atau melahirkan pemuda-pemuda yang tangkas yang kuat untuk ikut berperang bersama mereka. Nah, itu salah satu menjadi kebanggaan bagi mereka semua. Nah, ini pembahasannya gitu ya. Terus kita masuk ke ayat yang kedua. Najwa, coba baca ayat yang kedua. Ayatnya aja. coba cari Bila fihim rihbata syita wassaif. Artinya yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Ini kebiasaan orang-orang Quraisy. Karena di Mekah, khususnya di Mekah, cuma ada dua musim. Musim dingin sama musim panas. Nah, sedangkan di Indonesia tahu ada berapa musim? 2. Musim apa aja? Kemarau sama hujan. Itu bukan hujan. Musim hujan sama musim kemarau. Nah, sama juga di sana. Musim dingin sama musim panas. Musim salju. Itu bedanya. Itu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Ada yang tahu nggak kebiasaan mereka tuh ngapain di musim dingin dan musim panas? Ada yang tahu? Berdagang, tidur, terus berperang, apa lagi? Jalan-jalan, apa lagi? Refreshing. Ada sini maksud dari ayat ini kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas, yaitu mana mereka membiasakan diri mereka untuk berdagang. Karena di antara dua musim ini orang-orang Quraisy ada kota-kota tertentu yang dituju. Ya, ada kota-kota tertentu yang dituju.
ditugaskan berpergian pada musim dingin. Ada yang tahu bepergiannya kemana pada musim dingin? Ke Baghdad, ke Baghdad, ke Yaman, Madinah, Syam, Samarinda. Jadi pada musim dingin kebiasaan orang-orang Quraisy mereka bepergian ke negeri yang jauh. Ya, negeri yang Persia. Sekarang negara, dulu disebut negeri. Ya. Itu pada musim dingin mereka bepergian ke negeri Yaman. Sedangkan pada musim panas mereka bepergian ke negeri Syam. Pada ke negeri Syam, ya. Itu jadi ada dua musim yang mana kebiasaan orang-orang Quraisy untuk berdagang. Mereka berdagang untuk menjual bahan pokok atau bahan pangan bagi mereka, baik itu makanan, pakaian dan sebagainya, yang mana berfungsi pada musim tersebut. Misalnya di musim dingin di Yaman, misalnya mantel yang dijual yang terbuat dari kulit domba yang tebal. Contohnya begitu. Terus nanti di musim panas apa yang mereka butuhkan dan sebagainya. Misalnya air, tempat yang tempat berteduh. Biasanya ada sutra itu kayak kain. Biasanya mereka memakainya ketika bepergian. Jadi begitu. Kita lanjut ke ayat ketiga. Nanda, baca ayat ketiga. Tadi kan sudah baca bareng-bareng. Falyabudu rabb hadzal bait, yang artinya maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, atau dalam kurung Ka'bah. Ya, maksud dari ayat ini falyabudu rabb hadzal bait, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan Allah. Ya, sebelum datangnya agama Islam yang iman kepada Nabi Muhammad, kebiasaan orang-orang Quraisy tetap mereka mengingkari atau tawaf di Ka'bah. Walaupun mereka ada beberapa sebagian memeluk agama yang menyembah kepada berhala. Itu termasuk kebiasaan yang buruk yang mereka lakukan, dan mereka meninggalkan daripada agama Nabi Ibrahim. Ya, karena Islam itu yang pertama kali bukan Nabi Muhammad. Pada Al-Quran yang pertama kali Islam adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini atau Ka'bah. Terus kita lanjut. Ada pertanyaan di sini tentang ayat yang ketiga ini? Falyabudu rabb hadzal bait. Paham ya? Terus kita lanjut ke ayat yang selanjutnya. Sofwan, coba baca ayat yang ada. Coba Allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Oke. Yang artinya yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Ini ayat lanjutan daripada ayat sebelumnya, yaitu telah memberikan makanan kepada mereka. Siapa yang memberikan makanan kepada kita? Allah. Manusia perantara dari Allah. Terus untuk menghilangkan lapar, makan itu untuk menghilangkan lapar. Nah, tadi siapa yang lapar? Habis ini harus makan. Ya, habis ini harus makan. Jangan nggak makan nanti sakit. Terus dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Ada ini juga termasuk yang selalu ada di benak manusia, di hati manusia adalah rasa takut. Ya, takut hari ini nggak bisa makan enak, takut hari ini kehujanan. Sebagian yang itu tidak takut kehujanan, tapi basahan. Ada yang takut begal malam-malam berjalan, ya, terjadi banyak itu. Jadi yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari
dari rasa takut. Nah, di sini ada pertanyaan tentang surah Al-Quraisy. Tidak ada. Insyaallah paham semua. Paham ya? Baik. Kita lanjut. Ke asbab nuzulnya tadi. Tadi Ustaz sudah kasih beberapa asbab nuzulnya, yaitu turunnya surah Al-Quraisy ini adalah menceritakan kebiasaan orang-orang Quraisy ketika musim dingin sama musim panas. Nah, di sini asbab nuzulnya orang-orang Quraisy biasa melakukan perjalanan terutama untuk berdagang ke negeri Syam pada musim panas dan ke Yaman pada musim dingin. Nah, di perjalanan itu mereka mendapatkan keamanan dari penguasa-penguasa negeri tersebut yang mana mereka lalui. Karena jarak antara Mekah dengan Syam, Mekah dengan Yaman itu melewati beberapa tempat. Jadi begitu. Terus kita lanjut. Nah, kita lanjut ke mufradat. Ya, lanjut ke mufradat. Ada yang tahu mufradat itu apa? Artinya? Kosakata. Nah, kita akan sedikit, tidak semua surah yang tidak semua ayat yang kita bedah, cuma beberapa mufradat saja. Di sini aku bisa lihat, anak-anak bisa lihat surah Quraisy ayat yang pertama. Di situ li, kelihatan? Li, alif lam atau lam. Nah, itu artinya karena. Mungkin bisa dicatat di buku masing-masing. Ayo, li itu artinya karena. Iya. Li itu artinya karena. Bisa ditulis, sudah tulis? Ya. Artinya karena. Terus yang kedua, ilafun. Artinya kebiasaan. Adatun. Artinya kebiasaan. Terus ada Quraisy. Kelihatan? Itu artinya orang-orang Quraisy. Terus kita beranjak ke mufradat yang kedua, surah yang kedua. Sama seperti sebelumnya, ilafihim. Artinya kebiasaan mereka. Karena di situ ada itu artinya mereka. Ditambahin aja ilaf artinya kebiasaan. Terus kalau ada tambahan berarti artinya mereka. Kebiasaan mereka. Terus riflah. Riflatun. Apa artinya riflatun? Atau bepergian. Jalan-jalan. Bisa juga. Bisa tulis ya, rihlatun artinya bepergian. Terus asyita'u. Apa artinya asyita? Musim dingin. Musim dingin. Terus bawahnya lagi. Wow. Artinya dan. Terus bawah lagi as-sayf. Apa artinya sayf? Musim panas. Sudah ditulis semua? Sudah. Kita lanjut ke mufradat surah Quraisy yang ketiga. Falyabudu. Apa artinya? Maka hendaklah mereka menyembah. Bisa ditulis di situ falyabudu artinya maka hendaklah mereka menyembah. Rabbun. Yang keras. Rabbun. Apa arti Rabbun? Tuhan. Nah, yang tahu artinya tulis di buku masing-masing. Terus hada. Apa arti hada? Ini.
Lanjut goyang lagi. Al-bait. 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 Apa arti al-bait? Rumah. Rumah. Jadi, sudah ditulis? Ya. Biar tidak lupa. Terus kita masuk ke muqaddat surah Al-Quraish yang ayat keempat. Kita baca bareng-bareng. Alladzi. Alladzi. Apa arti alladzi? Yang. Tulis saya nggak tahu. Nah, terus kita lanjut. At'amalun. Yang keras. At'amalun. Apa artinya? Dia memberi mereka makan. Tulis di bukunya masing-masing. Min. Yang keras. Min. Apa arti min? Dari. Artinya min adalah dari. Jo. Apa arti jo? Lapar. Nah, jo artinya lapar. Ya, artinya lapar. Wow. Perhatikan, kamu tulis. Wow. Artinya baik. Terus bagi lagi. Amanahum. Apa arti amanahum? Diamankan mereka. Dia amankan mereka. Ya, tulis. Sudah ditulis. Terus min. Apa arti min? Terima kasih. Min. Terus yang terakhir. Khuf. Apa arti khuf? Bukan. Ada kesalahan sedikit ya. Ada kesalahan sedikit. Sudah ditulis semua. Sudah paham ya? Nah, terus kita sekarang akan mempelajari tentang tajwid di surah Al-Quraish. Kelihatan semua? Ada yang pernah belajar tajwid? Pernah? Harusnya pernah. Pasti belajar. Dikit. Yang pernah belajar banyak tajwid? Ada? Anda pernah? Pernah. Yang belum pernah belajar tajwid cuma sekali siapa? Isan. Berarti belum bisa baca Isan. Bisa sedikit-sedikit. Siapa lagi yang belum bisa baca? Oh, Najwa bisa. Perhatikan sini semua. Perhatikan sini semua ya. Kelihatan? Kita baca bareng-bareng. Ayat yang pertama. 1, 2, 3. Ada yang tahu hukum tajwid di sini? Angkat tangan yang tahu. Makia. Ada hukum apa di sini Makia? Katanya sudah pernah belajar. Ini. Matobi. Lanya matobi. Croatia. Maklin. Di sini ini yang bawah nih, saya garis bawahi. Ini namanya matobi. Matobi berapa harokat? 2. Sudah belajar kan? 2 harokat. Lamnya berapa harokat? 2 harokat juga. Matobi. Terus apa? Matlin. Apa itu matlin? Ada yang pernah tahu matlin? Gak ada yang tahu? Adanya ya sukun sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah. Itu namanya matlin dan dibaca 2 harokat atau satu alif. Terus di ayat yang kedua baca bareng-bareng.
siapa yang tahu sini hukum tajwidnya? Selain Makia, yang tahu siapa? Najwa. Najwa pernah belajar tajwid? Nah, coba dilihat ayat yang kedua, mana hukum tajwidnya? Itu I-nya panjang Pak saya. Iya, mana? Panjang itu mat badal. Apa? Ini sama seperti ini. Mat tobi'i. Mat tobi'i. Oke. Ini mat tobi'i juga. Berapa harokat mat tobi'i? Dua harokat. Terus Mim sukun bertemu ro itu izhar syafawi. harus ya? Izhar syafawi. Syafawi apa? Syafawi. 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 Terus mana lagi? Itu alif lam syamsiah. Alif lam syamsiah. Terus itu mat Asyida. mat wajib mutasil. Mat wajib. Mutasil. Mutasil. Asyida itu mat wajib mutasil. Mutasil. Bagaimana kita bisa membedakan mat jaiz munfasil dengan mat wajib mutasil? Kita bisa lihat di sini. Ya, bisa lihat di sini. Kalau dia di sini hamzah, berarti dia mat wajib Mutasil. Sedangkan kalau di sini dia alif, maka disebut mat wajib Jaiz munfasil. Terus yang mana lagi yang ada? Terus itu alif lam syamsiah lagi. Waswaid alif lam syamsiah. Terus ada lagi? Masawiyahnya Matlibnya. as-soid, sama seperti Quraisy. Mat apa? Matlib. Matlib. Berapa harokat matlib? Dua. Ayo baca bareng-bareng lagi. Ayat selanjutnya. Falyabudu rabb hadzal bait. Coba nggak bisa. Gimana tajwidnya? Itu Pak, itu. Budu. Ya. Nah itu apa tajwidnya? Matobi'i. Matobi'i. Berapa harokat? 2 rakaat. 2 harokat. Terus mana lagi? Ha. Matobi'i. Ha. Matobi'i juga. Berapa harokat? 2 rakaat. 2 harokat. Terus mana lagi? Itu alnya Alnya izhar komaniyah. Ilhar Komaria. Apa itu Komaria? Komaria. Alif lam bertemu dengan itu salah satu hurufnya kan ada belas itu Pak. Iya. Ya. Kan alif lamnya kan mubah, makanya jadi disebut huruf izhar komaniyah. Terus yang mana lagi? Bait Bait apa? maklai. Mat. Berapa harokat? 2 rakaat. 2 harokat. Terus ayat yang terakhir kita baca bareng-bareng lagi. Alladzi At'amahum min ju'in. Sekarang nanda ayat yang terakhir. Nah, ada hukum apa aja? Alladzi Alif lam syamsiah. alif lam syamsiah. Alladzi Alladzi itu alif lam syamsiah. Baiknya. Alif lam komaria. Dinya. apa nanda? Apa nanda? Kemarin kan kita sudah belajar tentang ilmu tajwid. Nah, sekarang prakteknya. Dinya matabi'i. Linya maqtubi'i. Terus Mim sukun ketemu mim tidak memilih. Atoknya itu kalau sugro. Kolkola sugro. Terus Mahum mim sukun ketemu mim. Mimnya itu tidak memilih. Nun sukun ketemu ja. Ifa. Ikhfa. Terus Ju. itu hukumnya apa? Apa hukumnya? Maqtubi'i. Terus lanjutnya lagi. Siapa
PWI. Terus Manahum mi IPB Negeri Mini. ya, Mim kau Irfa. Inhal ya. Inhal Khaufnya sama seperti Quraisy. Mati. Madin berapa kali Madin? 2 harokat. Jadi sudah paham ya, insyaallah tentang ilmu tajwid, terus mufradat yang sudah kita baca bareng-bareng, kita hafalkan, kita tulis tadi, sudah bisa semua. Nah sekarang Bapak ada sedikit game, sedikit game. Mejanya bisa dimundurkan. Mejanya bisa dimundurkan. Nah, di sini ada berapa siswa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gamenya dibagi menjadi dua kelompok. Karena sedikit dicampur tidak apa-apa tapi berjalan. Tidak sama seperti berbalik. Jadi yang dulu ini ada 8 orang, berarti satu kelompok 4 orang, 4 orang. Nah, dua dengan makia sini, Anda sini. Ya. Akhirnya bisik-bisikan. Nanti dari tahu. Nah, saya ngomong apa, nanti sampai akhir yang saya bicarakan, yang saya kasih tahu sama apa enggak? Ya? Paham? Insyaallah. Siap ya, paham ya? Nanti saya bilang ke Ihsan misalnya bagaimana surah Al-Quraisy diturunkan. Nanti bisa dijelaskan Bagaimana? Contohnya seperti itu. Nanti sama nggak sampai akhir jawabannya? Nah, itu sesuai dengan pengetahuan yang di depan. Harus dijawab Kak Ustaz? Iya, harus dijawab. Nanti saya ya yang belakang. Ini kan depan. Belakang jawab. Yang belakang nanti jawab. Nah, yang depan hadap sini, yang urutan 1, yang kedua, ketiga hadap sana. Hadap sana. Boleh dibantu sama teman yang jawab pertanyaan? Iya, boleh. Mikrofon mana? Mikrofon. Gak usah pakai mikrofon. Ayo, sudah siap? Waktu. Mana Sampai sini. Kita Agak berjarak. mungkin cukupkan 2 aja. Hujan. Iya saja. Iya. Kebanjiran bicara. Iya, betul. Cukup 2 aja. Siap? Orang-orang Quraisy ketika musimnya pepergian. Aku jawab apa nih? Iya. Jawab teh ngomong. Ini jawab pertanyaannya apa? Iya, jawab. Mas tadi ya? Sendiri? Kecepatan jadi sana. Nah, kecepatan kan? Kembali ya? Lah selesai. Lama juga ini penonton ini. Karena tadi kamu Ya sudah langsung. Tadi kan pertanyaannya ke arah mana orang Quraisy saat musim dingin? Manakah Ke Yaman. Ke Yaman, musim dingin. Kamu dengarkan? Terus yang sebelah sini. Oh iya. Ya Sandra. Kemanakah orang Quraisy pergi pada musim dingin? Iya. Jawabannya apa? Yaman. Yaman. Jadi sama jawabannya. Oke. Ya, sama. Tempatnya sama. Bukan dong. Syam panas. Solo. Syam panas. Nah, sama berarti ya jawabannya. Nah, ini Gantian nih. gantian. Ini apa musim panas lagi? Nah, ini sudah. Sini. Semangat.
berapa jumlah bulu di Ini sekarang tadi kita cuma mencoba, sekarang yang paling cepat menjawab dia dapat poin 1. Ini ada 3 poin ya, ada 3 poin. Siap ya? Tapi baru kan mulainya. Ini yang kecil. Kayak tadi. Nanti di sini. Iya, langsung. Ya. Tadi apa aja? show her. Oh, Nggak bisa jawab langsung cepat. Cepat soal tangan nggak sih? Cepat. 106. Itu untuk poin yang pertama. Ada lagi? Ganti orang. Yang maju ke Ustadz ganti orang. Yang maju ke Ustadz ganti orang. Langsung sebut jawaban. Udah selesai. Maju sini. Akan langsung sebut jawaban. Iya. Langsung sebut jawaban. Kamu nggak sih? Ganti. Hadap sana. Disuruh ganti. Hadap sana yang lain. Yang cepat langsung. Pembunuh anu. Perempuan yang baru lahir. Apa kebiasaan orang Quraisy? Pembunuh anak kecil perempuan baru lahir. Nah, udah ya? Sudah. Cepat lah. Tadi yang pertama Ada lawan kah? dapat 2 poin. Ada lawan kah? Ada lagi ya? Ada lagi. Yang belum maju. Tapi kalau nggak tahu jawabannya, Ayo. Mau jawab kah? Kamu jawab ya? Itu tidak boleh bunda. Ayo sih. Makin dulu. Belum aja. Langsung lari sini ya. Langsung.
Apa bahasa kebiasaan? Lais. Nilai phone salah. Dilatih. Salah. Kebiasaan. Kebiasaan. Itu sudah dilatih. Nggak boleh nyontek. Ulang. Maju lagi Sofan sama Aisyah. Satu lagi pertanyaan. Ayo. Ya. Sampai mandi. Iya. Hadap sana. Belum. Ya, yang benar apa? Khauf artinya ketakutan. Karena nilainya seri berarti satu lagi pertanyaan. Satu lagi pertanyaan. Satu lagi Pak Jumlah. Saya sih mana? Masih bingung. Yang duluan di sini dulu. Yang duluan sini. Apa nanti pemenangnya? Grup sebelah sini. Juara dua. Yang menang sini. Yang menang. Yang menang dapat dua. Aku dulu. 1, 2, 3. Oke. Yang juara dua maju ke sini. Mejanya sama seperti dari semula. Aku bagian lagi. Bagian seperti biasa. Siapa yang simpan? Datuk, disimpan kan? Sudah ya? Tapi kamu ada yang ngecek nggak? Sebentar ya. Di depan kita bikin lagi ya dengan slot yang berbeda. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Kita survei. Ada pertanyaan kita survei. Ini sedikit kita mengulang surah Al-Quraisy diturunkan di Mekah ya. Biasa disebut sebagai surah Al-Quraisy. Ayo sobat. Ini. Baik Pak. Surah Al-Quraisy diturunkan di Mekah atau biasa disebut surah Makkiyah. Yang mana surah ini diturunkan karena kebiasaan orang Quraisy yang mana mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas. Pada musim dingin mereka berpergian ke negeri Yaman, sedangkan ke musim panas mereka berpergian ke negara Syam. Baik, mungkin sampai sini saja pada mapakan ini. Insyaallah minggu depan kita lanjut lagi. Kita lanjutkan dengan surah-surah yang baru, yang kaya akan manfaat dan kaya akan ilmu pengetahuan. Dengan ini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mulanya
ini enjoy nggak ulang tahun mengajarnya? Lumayan saja. Lumayan ya, masih kelihatan memang bisa menguasai kelas. Jadi sudah dewasa, memang kualitas tersebut berlari di sana kemari. Pasti dari masa muncul-munculnya satu ditangkap, satu lepas, satu ditangkap, satu lepas. Jadi kalau jadi guru di SD memang orang-orang luar biasa. Itu aku luar biasa kesabarannya. Yang satu sama ya. Jadi hari ini ibu sih memang udah waktunya tapi nggak ada jawaban dari bapak mau tadi nelfon karena suami ibu ini kasian juga abis nonton ibu dia langsung ngesiin balik lagi tapi yang kita masukkan dulu dari teman-temannya apa nih kelebihan dan kekurangannya Kelebihannya bagus, lumayan bisa masuk ya di anak-anak. dia masuk. Kalau kemarin kan bahasanya tinggi, bahasanya dia tuh kemarin cocok untuk kalian. Yang biasa begitu sering ngajarin. Oh iya, tapi nanti kalau sudah GMP nggak bisa ya begitu. Mungkin bisa lebih pakar lagi masuk kita belajar polisi ini surat polisi buat apa ya? Kan kita tahu cuma kebiasaan mereka, kita nggak tahu apa tujuannya berpikir kita belajar surat polisi. Apa sebenarnya moral value? Nah itu namanya moral value. Apa sebenarnya hikmah yang bisa kita ambil dari mempelajari surah Al-Qur'an itu sebutkan dulu. Nanti dibarengi seperti Mbak Yuna tadi sudah ada cerita yang sesuai dengan realita dalam kehidupan yang nyata dan memang membekas ya. Nah itu bagus. Tadi belum ada cerita ya. Belum masuk masih asbabun nuzul. Dan juga yang belum lagi. Ayo apa? Oke. Udah ada masukan? Sangat bagus katanya tuh ada yang sangat bagus. Sering kemarin. Ada kekurangan? Nggak ada. Banyak karena dia waktu. Paper yang kemarin cuman absen tadi pada saat absen ditanyain nggak masuk siapa tapi nggak ditanyain kenapa nggak masuk alasannya. Kita harus menunjukkan empati ya, simpati dan empati ya. Terus tidak diberi kesempatan untuk bertanya. Benar. Feedback nggak ada jadinya. Dia itu bentuk closing, harus ada feedback. Harus ada feedback. Feedback itu sebenarnya bukan benar sampai di mana peserta didik ini paham apa yang kita berikan. Jadi transfer ilmunya dapat, transfer apa akhlaknya dapat, itu ketahuan ya. Dan pertanyaan itu apa? Cara mengajarnya alhamdulillah baik saja. Kajiannya ada nggak tadi sudah? Tadi ada tadi. Apa yang dibahas? Banyak matematika. Ada bagus. Cuman terakhir kayak zombie apokalipsis aja. Agak sedikit ikut tidak bisa Ya ditemani. karena ya game tadi ya punya remote nggak buat mereka yang Ada dari sudah. sudah ya. Biasa aja. Ya alhamdulillah. Jadi kalau memang sudah ada perubahan berarti kan remedynya berhasil ya. Kalau kemarin masih kaku dan banyak masukan, ya alhamdulillah. Tidak semua langsung bisa berarti. Jangan kan yang sudah pengalaman tuh kadang ketika emosinya nggak stabil masuk kelas itu nggak bisa ngomong-ngomong, nggak bisa menguasai kelas. Maka gurunya luar biasa, manusia yang luar biasa yang harus meninggalkan persoalannya di rumah, tidak boleh dibawa ke sekolah. Kalau memang tidak bisa meninggalkan di rumah, kalau usah turun aja, nanti akhirnya marahi ke anak-anak, main itu dulu akhirnya menyakiti anak-anak. Itu manusiawi. Ketika kita dalam keadaan problem tambah lagi error suasananya akan membuncah rasa marah ya kan? Jadi kalau ibu ketika ada masalah tidak bisa melepaskan, ibu minta tolong menanggiskan. Kadang-kadang harus jadi korban. Tapi jangan seringan, kan tidak sama dengan masalah dan berusaha untuk mengatasi masalah. Karena manusia tidak pernah lepas dari masalah. Justru karena ada yang manusia itu masalah yang ditimbulkan Allah, tidak kan? Gimana? Kira-kira menurut Adi Saputra ada masa angel, masa tertekan atau kontrol emosional, masa macam ini? Tertekan sih nggak
Maksudnya untuk mengolah kata ke audiens itu agak susah. Kalau yang kecil. Jadi ibu minta sebenarnya setiap nanti adalah usul tidak garing, pertemuan yang tidak garing. Garing itu apa? Kering, gersang, itu garing namanya. Nggak enjoy. Kayak itu udah dalam baju ini. Kan kita ngajar anak kelas 1 kelas 3. Kalau 4 dan 5 itu malam sudah main. Itu aja masih perlu. Ibu aja ngajar SMP masih pakai lagi. Kalau misalnya pas-pas itu akhirnya mereka semuanya yang ngantuk akhirnya asik bu lagunya asik bu ya ketahuan dulu mereka udah kamu tinggal nyanyi lagi nggak apa-apa belum ada yang belum ada yang membawa lagu dari awal lupa ke depan tolong dibuatkan dan lupa kalau sudah bisa demonstrasi maka kemarin aku bilang satu peserta itu 1 jam itu baru bisa terlalu tapi ada yang bisa kerja itu belum masuk demonstrasi. Jadi kalau bisa meramu sedemikian rupa 1 jam itu memang waktunya itu lebih sedikit ya. Ada kita minta semangat lagi loh ya. Nah, oke ini ada 2 yang sudah dinilai kemarin kita udah pulang. Ini yang mau maju balik ambil lagi nanti kita 60 ya. Oke itu saja dulu. Ayo kita tidak habis. Kita hanya mengumpulkan ini ya. Silakan dipimpin. Marilah kita tutup pembelajaran kita pada sore hari ini yang bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Mohon pada materi yang sesuai, efisien bisa ngatur waktu yang berjalan. Harus seperti itu. Jadi kalau